kejar bikin kita terus meratapi, itu bisa jadi karena merasa memiliki terlalu dalam gitu. Harusnya ya kita memang ridho dengan ya udah itu memang titipan Allah, saatnya dipanggil sama Allah. Untuk ya hari pertama, hari kedua mungkin masih ada rasa kecewa, tapi nggak kecewa yang terdalam, lebih ke duh sayang ya kemarin belum sempat ngobrol banyak sama kakek, belum sharing-sharing banyak, belum banyak belajar sama kakek, terus belum sempat belajar juga nih sama calon suami sama kakek untuk lebih mengenal ilmu agama lebih dalam lagi gitu kan. Waktu itu saya sih lebih ke kecewanya di situ gitu. Dan memang sempat juga sih pengen juga sih kalau aku udah punya anak tuh kakek masih ada, tapi kan Allah berkata lain gitu. Jadi itu juga salah satu ujian kita untuk bersabar dan ikhlas menerima apa kehendak Allah, ikhlas menerima ketika titipan Allah ambil. Dan ketika suatu saat nanti setelah menikah, bisa saja Allah mengambil sesuatu yang kita sudah sukai, kita sudah cintai dan kita sudah merasa memiliki, tiba-tiba Allah ambil. Nah, kita harus belajar ikhlas dari situ. Nah, kalau saya, insya Allah sampai sekarang pemahaman saya dan keyakinan saya sudah merasa apapun yang sekarang saya punya itu bukan milik saya, tapi hanya titipan. Begitupun dengan suami, dengan anak, dengan diri sendiri, dengan otak ini, dengan bibir ini, dengan semua yang ada di dalam tubuh kita ini hanya titipan. Dengan titipan itu kita akan melakukannya, kita akan memanfaatkannya untuk apa sih gitu, untuk hal yang baik atau untuk hal yang negatif gitu teman-teman. Jadi nah itu balik lagi ke niat, balik lagi ke cara kita memperlakukan titipan-titipan Allah itu untuk apa sih gitu. Jadi semuanya innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung niatnya. Jadi ujian itu untuk menguatkan kita lagi kepada niat. Yang ketiga, akan ada aja hal-hal yang bikin kita ragu. Contohnya misal buat teman-teman yang masih mengenal pacaran zaman dulu gitu kan, atau sekarang gitu, terus tiba-tiba putus lah gitu dulu sama pacar yang dulu, terus punya calon lagi yang memang lebih serius gitu, terus tiba-tiba saat kamu sudah menentukan pernikahan dengan pacar kamu yang baru itu, datanglah mantan kamu yang lama. Nah, itu juga bisa menggoyahkan kamu loh, bisa menggoyahkan hati kamu dengan merasa, aduh kok dia datang lagi, tiba-tiba hati kamu tuh ya mungkin kebayang-bayang lagi masa-masa dulu yang mungkin gitu ya dirasa indah, padahal ya namanya belum nikah, seindah apapun tetap aja nggak berkah ya gitu. Nah itu pun harus itu jadi ujian juga untuk menguatkan kamu menikah dengan calon kamu ini yang baru. Untuk apa sih? Apakah hanya karena tampangnya, hartanya, tahtanya? Kalau misalnya hanya karena itu dan kamu melihat mantan kamu lebih dari calon kamu yang sekarang, itu bisa jadi menggoyahkan kamu. Tapi ketika kamu niatnya karena Allah, karena lihat agamanya dan lihat akhlaknya, insya Allah kamu gak akan goyah lagi gitu. Kamu akan kuat dan terus maju, yakin untuk terus sama pilihan kamu ini. Dan jangan lupa dibarengi istikharah juga, tahajud, perkuatkan doa untuk meyakinkan diri, benar gak sih ya Allah, ini yang terbaik buat saya, mohon untuk dekatkan yang baik dan jauhkan yang buruk tuh. Nah, yang terjadi di masyarakat pada umumnya kebanyakan ketika mau menikah malah nggak jadi, yang mau menikah malah putus gitu ya, nggak jadi gitu ya. Itu bisa jadi memang beberapa kasus ya, emang nggak semua. Ada yang memang terlihat gitu niatnya dia berbeda, mencari istri atau suami, calon suami yang karena hartanya, karena penampilannya, karena tahtanya, dan ketika ada yang lebih, ya tergoda dengan yang lebih-lebih itu gitu. Jadi kalau saran saya, pengalaman saya, sebelum kita memutuskan untuk menikahi seseorang, baiknya kita healing dulu diri kita dari emosi-emosi kita tentang orang-orang yang pernah ada di masa lalu kita,
ya salah satunya mantan. Jangan sampai ketika nanti udah nikah kita malah mikirin mantan kita malah nikahnya bareng sama orang lain gitu, tapi kita mikirin mantan gitu. Ya kita nikah nih, jangan sampai di rumah itu kita serumah tapi hatinya nggak serumah gitu, hatinya mikirin mantan, masih pengen sama mantan gitu kan. Ya akhirnya itulah yang bisa menimbulkan perceraian, yang bisa membuat kita tuh nggak bersyukur sama pasangan kita, karena terus membandingkan suami kita atau istri kita nanti dengan mantan kita yang dulu. Misal ketika udah lihat mantan kita tuh lagi lebih sukses dan kita malah lagi belum sukses gitu ya, sukses versi kamu, sukses versi kita kan berbeda-beda. Nah itu bisa jadi menggoyahkan kamu, menggoyahkan niat kamu gitu. Jadi sebaiknya sebelum menikah, baiknya kita untuk proses merilis emosi kita, menghealing diri kita dari perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan yang masih mencintai seseorang selain calon pasangan kita gitu teman-teman. Dan sebaiknya terbuka juga sama calon pasangan kalau misalnya memang sudah pernah punya mantan, atau misalnya lagi ada masalah sama mantan gitu ya, dulunya punya masalah dan takutnya nanti pas kembali lagi saat udah menikah malah ada sebuah keributan dan nanti suami kita atau istri kita tuh jadi bernegatif thinking. Nah itu sebaiknya diobrolkan dulu dan sebaiknya diselesaikan dulu sebelum melanjutkan pernikahan. Yang keempat adalah finansial yang gak stabil. Nah, ketika kita mau menikah, itu juga jadi ujian untuk kita yang memang lagi butuh biaya banyak ya. Biaya banyak untuk menikah gitu kan. Tiba-tiba finansial gak stabil. Tiba-tiba ada aja ujiannya. Ada aja tiba-tiba uang yang harus dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak direncanakan gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya memang kita dibutuhkan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, karena rezeki yang memiliki adalah Allah gitu, dan kita juga harus tetap ikhtiar gitu. Jangan sampai ya udah ada rezeki nanti Allah yang ngasih tapi kita diem aja nggak sambil ikhtiar gitu. Kita juga sambil ikhtiar. Ketika kita ikhtiar, misal ya kita ikhtiar di pekerjaan A, terus kita berharap gaji sekian dari pekerjaan A, tapi ternyata nggak Allah kasih sekian gitu. Ya kita harus ikhtiar lagi di yang lain gitu. Terus tidak menuhankan juga dengan gara-gara ini sih jadi tidak menuhankan gaji lah gitu, gara-gara ikhtiar di sini nih nggak goals, nggak ada nggak sesuai ekspektasi, jadi aja nikahnya nggak jadi sekarang, jadi aja. Nah kalau bisa ya teman-teman, kita sekarang mulai kurangi berbicara seperti itu. Kalau saja, andai saja, itu kan perkataan-perkataan dari setan ya. Kita harus katakan itu qadarullah, karena Allah yang memang memberikan rezeki dari manapun gitu. Allah yang menentukan rezeki kita akan datang dari mana gitu. Bisa aja tiba-tiba, waktu itu juga pernah gitu saya merasa kayak, kok harus nikah nih, aku harus lembur misal gitu ya. Tapi ternyata Allah kasih aku malah sakit, kasih ujian-ujian lain yang memang di luar kendali saya. Misal ada keluarga yang harus dibantu, ada nauzubillah saya waktu itu pernah ada kecelakaan atau apapun lah, hal-hal yang memang malah membutuhkan biaya lebih gitu untuk dikeluarkan. Nah itu menjadi ujian kita ketika menikah itu. Fokusnya hanya untuk resepsi yang wah gitu, hanya untuk ketika itu juga menguji niat kita. Ketika kita berpikir nikah itu harus ada uang, nikah itu harus ada uang banyak gitu. Sebetulnya kalau kita kembali lagi ke rukun niat itu sangat mudah kan. Rukun niat itu sangat mudah dan sebetulnya tanpa biaya mahal gitu ya. Kalau menurut Islam yang murni ya, maksudnya rukun nikah itu kan ada mempelai perempuan, ada wali nikah,
ada saksi, terus ijab kabul gitu kan, ada mahar. Nah, mahar juga kan sebetulnya kalau untuk wanita ya mintalah ya, baiknya kalau untuk wanita kan minta sesederhana mungkin, tapi pria yang baik akan memberikan yang sebaik mungkin gitu kan. Jadi ya sesuai kemampuan juga gitu. Ya saling terbuka, masalah finansial, masalah keadaan gitu. Jangan sampai malah yang nggak ada, yang nggak mampu dipaksain mampu, ya akhirnya akan menjadi kita beban pikiran, beban emosi gitu. Dan ya itu juga sempat saya alami tanpa sadar. Gak sadar sih, mungkin lebih ke kayak nggak berani ngomong gitu ya, misalnya nggak berani bilang nih sama calon saya atau sama orang tua gitu, untuk misal ya kita sebagai anak pasti inginnya selalu membantu orang tua gitu kan, selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua, tidak membebani orang tua. Tapi ketika memang kita sudah tidak mampu, misal menopang biaya sendiri gitu, menopang beban menuju pernikahan sendiri, ya kita jujur juga sama diri sendiri, jujur juga sama keluarga. Maaf nih, saya ikhtiarnya baru segini, belum mampu. Iya mama, papa mau nggak menikahkan saya dengan masih membantu modal. Dan sebetulnya menikahkan itu memang kewajiban orang tua juga. Jadi jangan merasa bersalah juga ketika kita menikah terus biayanya ada bantuan dari orang tua. Ya jangan merasa beban juga, karena memang itu juga kewajiban orang tua gitu. Dan orang tua juga, kita ya calon orang tua nantinya, kita juga harus sadar kalau menikahkan itu adalah kewajiban kita gitu, dan jangan dijadikan beban gitu. Itu harus jadikan semangat kita untuk bismillah, kita mau memberikan anak kita gerbang pernikahan, gerbang ibadah yang baru untuk anak kita. Kita harus semangat untuk ikhtiar membiayai anak kita gitu, untuk melangsungkan pernikahannya gitu.